Seorang pria yang berdiri kokoh siap menghadang tendangan lawan tanpa kompromi dan dijuluki Der Titan atau si raksasa. Berambut pirang tidak karuan dan berwajah garang. Teriakannya sangatlah menggema dalam lapangan hijau, bahkan tatapan matanya layaknya harimau buas yang siap menerkam mangsanya. Menjadi kiper terbaik dalam sejarah sepak bola Jerman atau sejarah sepak bola dunia. Dan inilah Oliver Kahn. Tahun 1969 di Karlsruhe, di sebuah daerah di negara Jerman, lahirlah seorang anak yang akan menjadi legenda bernama Oliver Kahn. Kahn dilahirkan dari seorang orang tua yang cukup mencintai dunia olahraga profesional. Ayahnya bermain untuk Karlsruhe di era tahun 60-an. Apa yang dilihat Oliver Kahn sejak usia kecil membangun minatnya dalam berolahraga dan ingin seperti ayahnya. Bukan tanpa alasan, sang ayah juga membentuk minatnya sejak muda dan memasukkannya ke akademi di usia Oliver Kahn yang baru menginjak 6 tahun di klub yang sama dengan ayahnya. Ayah Oliver Kahn melihat betapa besar minat Oliver Kahn jika hanya disia-siakan tanpa diberikan arahan yang jelas dari dirinya. Alih-alih seorang anak yang biasanya ingin menjadi seorang penyerang, gelandang, bahkan seorang striker, Oliver Kahn memilih menjadi seorang kiper. Hal ini didasari oleh sang abah atau sang kakek dari Oliver Kahn itu sendiri yang memberikan hadiah kepadanya. Sang abah atau sang kakek memberikan sebuah jersey berwarna kuning dan sangatlah indah di mata Oliver Kahn yang bertuliskan Sepp Maier, begitupun dengan tanda tangannya di era tahun 1970-an. Sepp Maier adalah seorang kiper legenda dari Jerman Barat yang pernah bermain untuk Bayern Munchen tahun 1962 hingga 1980-an. Dengan rasa kecintaannya terhadap olahraga, begitupun didukung oleh keluarganya atau lebih tepatnya keinginan sang abah atau kakek yang ingin Oliver Kahn menjadi seorang kiper. Akhirnya Oliver Kahn melakukan hal tersebut. Waktu berjalan dengan serangkaian latihan profesional di bidang akademik sepak bola, Oliver Kahn menjadi sosok yang sangatlah luar biasa dan kompeten dibandingkan kiper-kiper di akademik tersebut. Oliver Kahn dalam dunia sepak bola yang membawanya terbang adalah ketika bermain untuk Bundesliga pada tahun 1987-1988 untuk menggantikan Alexander Femula. Namun seperti layaknya pada umumnya para pemain muda, perjalanan Oliver Kahn tidak berjalan dengan mulus. Seperti biasa seorang pemain muda akan melewati fase atau masa tersebut. Oliver Kahn sering sekali kebobolan ketika menjaga gawang. Ini adalah sebuah masa di mana pembelajaran bagi setiap pemain untuk menjadi lebih matang lagi. Bahkan Oliver Kahn mengakui hal tersebut, bahwa di awal-awal karirnya terutama di Bundesliga, dirinya bermain cukup buruk untuk klub. Oliver Kahn memang sudah memiliki sifat yang keras babatok atau keras kepala soal permainan. Dirinya selalu ngotot untuk belajar dan berlatih dengan keras. Kebobolan di Bundesliga menjadi pembelajaran yang sangatlah mahal untuk dirinya. Oliver Kahn berusaha keras agar hal tersebut tidak terulang kembali. Pasalnya di pertandingan tersebut, Oliver Kahn sempat kebobolan sebanyak 4 gol. Banyak sekali yang harus dirinya perbaiki dalam menjadi seorang kiper. Pasalnya di pertandingan tersebut, Oliver Kahn kebobolan sebanyak 4 gol. Banyak sekali hal yang harus diperbaiki dalam menjadi seorang kiper. Kahn bukanlah tipe orang yang mudah menyerah, tetapi tetap semangat dan bahkan ngotot untuk menyelesaikan kesalahannya tersebut. Sifat tersebut memang terdengar keras, namun di sisi lain sifat ini memiliki sifat positif, yaitu untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi agar tidak mengecewakan banyak orang, terutama dirinya sendiri. Berjalan panjang dengan kerja kerasnya untuk menjadi lebih baik lagi. Akhirnya ada sebuah klub besar meliriknya sebagai kiper yang memiliki potensi besar. Dan klub tersebut adalah Bayern Munchen. Oliver Kahn menjadi transfer termahal sebagai kiper di tahun 1994 dengan biaya transfer sebesar 2,5 juta euro. Bayern Munchen sudah memperhatikannya cukup lama dan berapa besar potensi yang ada pada Oliver Kahn. Dan memang pihak Bayern Munchen yakin bahwa Oliver Kahn layak berada di klub tersebut, begitupun dengan harga yang tidak murah.
Ketika Oliver Kahn berada di Bayern Munchen, dirinya cukup bangga dikarenakan diasuh atau dilatih secara langsung oleh Sepp Maier yang menjadi pelatih di Bayern Munchen itu sendiri. Secara langsung impiannya menjadi kenyataan sejak kecil yang ingin bertatap muka dengan nama yang terdapat pada jersey yang diberikan sang abah atau sang kakek, begitupun dengan tanda tangannya. Sebuah kehormatan besar pada usia 25 tahun untuk Oliver Kahn bisa menjadi anak didik dari Sepp Maier itu sendiri. Memang di awal karirnya di Bayern Munchen, Oliver Kahn masih menjadi kiper cadangan bukan utama. Tetapi memang hal tersebut sudah cukup baik dan tidak membuat dirinya berkecil hati. Di kala musim pertama dan musim kedua, sang kiper utama mengalami serangkaian cedera yang tidak bisa bermain dan harus absen beberapa pekan atau bulan. Maka disinilah Oliver Kahn mulai masuk menggantikannya. Waktu berjalan, Oliver Kahn masih menjadi kiper untuk menggantikan rekannya yang cedera. Permainannya sangatlah luar biasa dan mempesona. Kontribusinya sangatlah baik dan besar. Banyak sekali momen di mana Oliver Kahn menyelamatkan gawangnya. Akhirnya dengan segala keputusan sang pelatih, Oliver Kahn menjelma menjadi kiper utama bagi Bayern Munchen dengan segala talenta tersebut. Oliver Kahn juga dijuluki sebagai kiper 1000 tangan. Hal ini dikarenakan ketika bola mengarah ke gawangnya, maka tangan tersebut ada untuk menepis atau menahan bola atau menangkap bola tersebut. Banyak sekali momen di mana Oliver Kahn menyelamatkan Bayern Munchen dari kekalahan atau selisih poin dalam aksi penyelamatannya. Bukan hanya tendangan bebas atau langsung, Oliver Kahn juga sering sekali menahan atau menangkap tendangan penalti untuk Bayern Munchen. Hal tersebut sangatlah luar biasa edan, karena jika sekelas penalti bisa ditahan bukan hanya sekali bahkan berkali-kali, sudah jelas bahwa Oliver Kahn bukan seorang kiper yang kaleng-kaleng. Insting dan gerakan refleksnya sangatlah luar biasa tepat dan pas menahan atau menepis atau menangkap bola. Oliver Kahn juga dikenal sebagai pribadi yang perfeksionis. Dalam setiap laga harus memenangkan laga bagaimanapun caranya. Bahkan ada momen di mana Oliver Kahn menjaga gawang hingga berdarah-darah. Hal tersebut sangatlah luar biasa untuk Bayern Munchen. Loyalitasnya sangat besar meskipun harus babak belur. Tidak pandang bulu jika kawan ataupun lawan melakukan kesalahan, Oliver Kahn langsung menghampirinya dan berteriak atau marah kepada pemain tersebut. Hal ini memang terdengar kasar, tetapi Oliver Kahn kasar berada pada posisi yang tepat atau benar. Tidak jarang rekan-rekannya terkena marah dari Oliver Kahn karena melakukan kesalahan atau tidak sesuai strategi. Hal tersebut menandakan bahwa Oliver Kahn sangatlah serius dalam pertandingan. Semua ini dilakukan untuk Bayern Munchen atau fans Bayern Munchen itu sendiri. Memang dirinya sangatlah hebat, tetapi ada satu permainan yang membuatnya khawatir. Oliver Kahn tidak takut berhadapan dengan Ronaldo Nazario ataupun pemain hebat lainnya, tetapi tidak dengan sosok Inzaghi. Oliver Kahn sudah mengantisipasi pergerakan dari Inzaghi, tetapi memang orang tersebut selalu bergerak dan sulit diprediksi akan kemana arahnya. Dan seketika bola di hadapannya, gol bisa tercipta meskipun bola tersebut bergerak cukup pelan dan seperti mudah ditangkap, tetapi itu sangatlah sulit. Oliver Kahn sangatlah luar biasa di awal tahun 80-an hingga tahun 2008. Segudang penghargaan telah dicapainya dan dijuluki sebagai salah satu kiper terbaik di dunia dari Jerman. Namun ada satu yang belum dicapai oleh Oliver Kahn, yaitu gelar Piala Dunia. Ketika Piala Dunia digelar di Jepang, Jerman berhadapan dengan Brazil yang berisikan para pemain legendaris. Jerman harus kalah dan berada pada posisi runner up, dan kemenangan dimenangkan oleh Brazil lewat gol dari Ronaldo Nazario. Setiap pemain sangatlah luar biasa, tetapi selalu ada kekurangannya. Entah itu karirnya atau rekan-rekannya yang tidak sehebat klub atau timnas lainnya. Mau bagaimanapun kerjasama adalah nomor satu. Tetapi kerjasama Brazil di tahun 2002 lebih baik dibandingkan dengan tim Jerman. Namun meskipun Jerman kalah dari Brazil, sisi positifnya ada satu nama yang membuat Jerman bangga, yaitu Oliver Kahn. Oliver Kahn adalah satu-satunya kiper yang mendapatkan prestasi tersebut. Dunia sudah tahu bahwa dirinya kiper terbaik di dunia. Di masa pensiunnya, Oliver Kahn juga mengejar beberapa hal seperti bisnis, menjadi pembawa acara di stasiun TV yang sukses. Pada tahun 2021, Oliver Kahn menjadi manajer di Bayern Munchen. Sebuah hal yang sangatlah luar biasa.
Meskipun sudah gantung sarung tangan atau pensiun, Oliver Kahn juga masih melakukan kontribusi yang cukup besar di bidang olahraga dan bidang lainnya, tak terkecuali bidang amal. Setiap manusia bisa dibilang hebat dan mencetak sejarah, tetapi tidak setiap manusia dapat mencapai semuanya. Bukan masalah apa dan seberapa banyak yang dicapai, tetapi yang jadi sorotan adalah lihatlah betapa kerasnya setiap individu untuk mencapai hal tersebut, tak terkecuali Oliver Kahn. Terima kasih.